Kita lanjut pada lingkup SMK 3. Untuk lingkup SMK 3, ini untuk menentukan lingkupnya atau ruang lingkupnya didasarkan terkait dengan hal yang terjadi di masing-masing perusahaan. Yang pertama bisa dilihat dari ukuran organisasi. Ukuran organisasi, kita bisa melihat bagaimana ukuran organisasi ini. Salah satu hal yang bisa kita pakai sebagai ukuran adalah berapa jumlah karyawannya. Besar atau kecil organisasi itu. Saya tidak tahu kalau misalnya dicontohkan untuk di RKZ ini sampai sudah berapa ribu untuk karyawan. Dikatakan besar dengan jumlah kurang lebih 1.500 ke atas atau 2.000 karyawan sudah dikategorikan memang ukurannya lumayan besar. Kalau RKZ berapa? 3.000. Kalau teman-teman di Nahos mungkin pernah punya bocoran berapa sampai karyawannya? 3.000, 4.000, berapa Mbak? Oh 500. Oke. 500 orang ini. 500 sama dengan yang menjawab di sini, Bu. Sama ternyata sehati juga. Kurang lebih 500 orang. Kemudian untuk lingkup SMK 3 yang lain adalah lokasi kegiatan. Di mana gambaran untuk lokasi kegiatan di tiap-tiap perusahaan itu. Untuk menggambarkan untuk lingkup dari K3. Kemudian berdasarkan jenis aktivitas organisasi ini, ke arah mana? Jenis aktivitasnya. Lebih mengarah pada pelayanan yang berbentuk jasa, berbentuk produk tertentu, ataupun hal-hal lain. Kemudian yang keempat adalah kewajiban hukum yang berlaku bagi organisasi. Ini orientasinya tadi pada undang-undang yang kita bisa buka, bisa akses juga. Masih banyak tadi selain di tujuan yang kita buka terkait dengan undang-undang yang mengikat atau mendasari untuk penyusunan K3. Untuk lingkup yang lain adalah kebijakan K3 organisasi. Untuk kebijakan K3 organisasi, kebijakan K3 organisasi adalah satu kesepakatan atau komitmen yang dimiliki oleh pimpinan terhadap karyawan, dan juga ini mengikat, dilaporkan juga kepada pemerintah. Bagaimana komitmennya? Membuat satu kebijakan K3 organisasi. Jadi tidak hanya disampaikan antar manajemen di dalam, tetapi juga harus desain secara umum. Agar sama-sama bisa saling memantau atau bisa mengevaluasi. Kemudian lingkup yang lain adalah bentuk dan jenis risiko atau bahaya yang dihadapi. Teman-teman untuk yang bekerja, untuk jenis risiko yang ada di rumah sakit, bisa membayangkan. Risiko yang dihadapi pada saat bekerja itu apakah sama teman-teman yang di rumah sakit dengan yang bekerja di klinik misalnya? Lebih besar mana untuk dampak risikonya? Klinik yang memang tidak bekerja selama 24 jam dengan kompleksitas jenis kasus atau pasien yang datang tidak terlalu kompleks sebagaimana seperti di rumah sakit. Ini adalah kebijakan K3. Kita masuk pada kebijakan K3. Kebijakan K3 itu adalah komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terkait juga dengan kerangka dan program kerja. Makanya tadi disinggung bahwa kebijakan itu adalah penting untuk dimiliki oleh, dipahami benar oleh pemimpin ataupun pengelola dari organisasi itu. Komitmen yang disusun atau yang dibuat ini berkaitan dengan apa yang dikatakan atau apa yang diproses di dalam kegiatan pelaksanaannya. Kita lihat untuk yang nomor 3 dan nomor 6. Ini ada pertanyaan teman-teman. Untuk yang lingkup SMKN maksudnya, SMK 3 yang dimaksud untuk beda. Lingkupnya ya. Baik, untuk lingkup, untuk SMK 3, ini untuk jenis aktivitas organisasi dengan bentuk dan jenis risiko,
Kalau risiko lebih mengarah pada poin nomor 6, dampaknya. Risikonya. Kalau ini jenis aktivitasnya. Lebih mengarah pada hal apa untuk aktivitas. Kalau nomor 6, ini bentuk dan jenis risiko yang bisa terjadi kalau perusahaan memilih jasa ataupun jenis produk apa yang memang dilakukan dalam perusahaan itu. Ini yang pertanyaan dari teman-teman yang di Stikers. Mungkin teman-teman membaca Udi Wahyu ini siapa? Ini orangnya ada di sini sambil tertawa. Kalau yang di Naos, saya belum lihat ini. Ada yang tertawa apa enggak ini? Kita lanjut. Ini adalah kebijakan K3, komitmen dan tekad. Ini harus benar-benar dimiliki ya. Penting, terutama teman-teman mungkin yang menduduki atau mendapat anugerah berada pada posisi tertentu, mohon untuk melihat bagaimana komitmen dan tekad dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya untuk rekan-rekan sesama kerja. Kriteria kebijakan, kita akan lihat. Untuk kriteria kebijakan, yang pertama, sesuai dengan sifat dan skala risiko dari K3. Masuk. Kriteria dan kebijakan untuk K3 ini adalah perwujudan dari visi misi organisasi yang disesuaikan dengan sifat dan skala organisasi. Kalau sekarang teman-teman yang di sini ada yang masih ingat dengan visi dan misi masing-masing rumah sakit. Saya mau melihat yang di Nampos. Ada yang masih ingat dengan visi misi masing-masing rumah sakit? Yang visi misi bekerja di rumah sakit pasti beda dengan visi misi yang diutus keluarga. Sebentar ya, saya mau melihat teman-teman yang di Nampos ini cara melihatnya bagaimana. Adakah yang masih ingat? Oh, ini Mbak Ika. Ini bersama-sama di Nahos atau sendiri? Visi menjadi partner layanan kesehatan kebanggaan bangsa. Oh, ini visi Nahos ya, Bu ya? Nah, ya, saya nggak lihat. Ini ada. Ya. Ini visinya lumayan bagus dan semoga menginternalisasi ya ini ya. Partner layanan kesehatan kebanggaan nasional. Kaitannya dengan partner layanan kesehatan berarti partner juga terkait juga dengan para pekerja, gitu ya. Tidak hanya partner untuk yang dilayani, partner juga buat yang bekerja juga. Agar nanti bisa terwujud partner dalam proses pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Kalau yang di RKZ, coba saya mau dengar. Atau chat saja biar teman yang lain bisa baca. Chat saja visinya bagaimana. Oh, Siloam ada ya? Siloam, ada yang ingat visinya? Visinya ada yang ingat? Nggak boleh idem loh ya dengan Nahos, beda loh ya. Nanti kita tunggu ada chatnya dari masing-masing. RKC saya tunggu. Kemudian yang dari Siloam, ada lagi? RKC idem. Oh, perlisan. Ditulis biar temennya yang lain bisa baca. Untuk yang utusan orang tua juga nggak apa-apa. Visinya yang utusan orang tua membahagiakan. Oke, sambil menunggu nanti chat teman-teman ya. Karena kaitannya dengan kriteria kebijakan di sini. Sesuai dengan sifat dan skala risiko dari K3 ini dikaitkan dengan visi misi organisasi yang disesuaikan dengan sifat dan skala organisasi. Kemudian kriteria yang kedua untuk kebijakan yang disusun bisa menggunakan mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Nah, ini mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan.
Untuk komitmen ini perlu diingat menjadi dasar kebijakan karena diharapkan dalam proses kinerja K3 harus terus-menerus ditingkatkan. Jangan berhenti dalam proses penyusunan awal tanpa melihat bahwa K3 itu sifatnya dinamis, tergantung dari situasi yang ada. Kalau misalnya ada aturan pemerintah ataupun situasi dalam lingkungan tersebut mengharuskan atau mengharapkan ada satu perubahan, maka untuk kebijakan K3 bisa menyesuaikan. Adanya komitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Ini teman-teman atau rekan-rekan yang memang mendapat anugerah dalam proses ambil bagian dalam penyusunan K3. Sudah ada yang chat lagi, Kak? Saya mau lihat ini chatnya. Banyak ini. Kita baca. Saya mau lihat ini gimana ini cara melihatnya. Kok nggak turun-turun? Chatnya ini. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau yang teman-teman chat yang di Nahos mungkin sudah bisa lihat. Ini benar apa enggak ya kalau disampaikan sama pimpinannya? Mana catnya ya? Saya selak kebelet pengen lihat. Yang di Nahos kenyang ini sepertinya. Kita lihat teman-teman yang di Nahos bisa ya lihat chatnya temennya ya. Untuk jawabannya. Oke, ini dia. Ini mana ini? Yang utusan orang tua sudah kirim chatnya juga. Tuh. Isinya datang selamat, pulang juga selamat katanya. Usulan teman-temannya di sini datang selamat, pulang bawa mantu katanya. Ini yang saya baca, yang terakhir tadi dari Nagos ya. Coba dibaca sebentar saja. Kita lihat. Ini kalau dari terakhir dari Mbak Ika ya tadi ya. Kita buka lagi. Dari ini Gusti Suryani. Ini harus sama juga ini dengan yang teman yang lain ini. Yang sama-sama satu rumah sakit. Menjadi rumah sakit pilihan yang berkomitmen pada kehidupan yang bermartabat dengan dijiwai semangat kasih, termasuk pada rekan kerjanya atau termasuk pada pekerjanya. Kalau Bu Sri Wahyuni, Siloam. Oke, ini yang dari Siloam. Berkualitas internasional, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semua lapisan. Lapisan masyarakat harus terjangkau tanpa terkecuali siapapun itu. Kemudian kalau ini dari Mas Sudik sama enggak ya sama Mbak Gusti Suryani atau tambahan ini Mas? Menjadi rumah sakit pilihan yang berkomitmen pada kehidupan yang bermartabat dengan dijiwai semangat kasih. Nah, ini saling melengkapi ini. Tadi copy paste yang di sini ditambahkan dengan yang punyanya Mas Budi. Kemudian ini yang bagus ini juga. Visi utusan orang tua. Nah, ini juga sudah nulis. Visi utusan orang tua. Datang selamat, pulang bawa mantu. Itu katanya. Terus ini gimana ini ada bisa Bu?
Bisa bias Bu. Oh bisa, oke. Ya bisa dilihat ya chatnya ya. Sekarang kita lanjut lagi pada kriteria kebijakan. Semoga tidak saya slideshow itu bisa terbaca ya. Saya kecilin segini, teman-teman di Nahos bisa lihat ya. Oh, visi Rumah Sakit Siloam. Dari Mbak Dwi Ratna, ada tambahan lagi. Sama dengan yang di atas kah? Oh, misi atau visi? Visi, visinya bukan satu. Misi yang 4 mungkin ya. Atau memang visinya 4? Visi. Oh, visinya berarti lebih banyak lagi ya, misinya. Nih, visi Rumah Sakit Siloam melayani dengan kasih, memiliki jaringan yang luas untuk tambahannya. Oh, untuk tambahannya ini dalam kurung ya ini. Secara garis besar kita bisa melihat visi dari masing-masing rumah sakit dalam arti memperjuangkan satu keselamatan. Nah, kalau seperti itu masuk dalam program K3 tidak terlalu susah karena memang K3 misinya dengan tujuan untuk melindungi baik karyawan maupun tenaga kerja dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terkait tadi dengan kriteria kebijakan, bahwa ini harus sesuai. Dan yang kedua, mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Nah, tadi yang kinerja K3 lanjut bisa dilakukan untuk terus-menerus karena memang bersifat dinamis. Untuk proses untuk kebijakan yang ketiga, adanya komitmen memenuhi perundangan K3 yang berlaku. Dalam arti tetap update terus untuk program K3 yang memang dikeluarkan atau diharapkan dari pemerintah. Dan komitmen di sini, komitmen dari perusahaan atau pemangku kebijakan untuk bisa memenuhi apa yang memang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian yang keempat tadi ini sudah saya singgung. K3 bukan sesuatu yang disampaikan secara tertulis saja atau secara lisan yang tidak teraplikasi maksimal. Untuk kebijakannya, yaitu K3 ini didokumentasikan, diimplementasikan, dan dipelihara. Kalau dipelihara, apa? Mungkin maksudnya dipelihara di sini. Ada yang bisa ngechat di situ. Dipelihara. 10 menit. Upgrade. Kalau enggak ditanggung bersama. Upgrade. Oh, bayar ya Pak. Ini saya back di mana Pak? Ayo teman-teman. Tadi kalau kebijakan K3 itu didokumentasikan, diimplementasikan, dipelihara. Coba. Kalau dipelihara, nanti chatnya apa coba? Saya baca setelah ini. Pesan-pesan masih lewat. Ada chat? Masukkan? Dokumentasi sama implementasi sudah dijelaskan disinggung tadi. Dipelihara. Teman-teman yang di Nahos? Bisa nambahkan kalau dipelihara itu yang bagaimana? Harus dilakukan secara kontinu dan secara konsisten. Teman-teman yang di sini? Teman-teman yang di Nahos, penjelasan saya terlalu cepat atau ini maksudnya istilahnya gemak, nyampe di sana? Dilakukan sesuai yang didokumentasikan dan terus-menerus. Oke. Oke, sebenarnya sudah saya singgung di sini. Didokumentasikan bahwa K3 itu memang harus tertulis secara jelas. Sehingga kalau sudah tertulis, nggak mengaku-ngaku, enggak, iya. Jadi kalau sudah tertulis, bisa dipublish dimanapun yang berkaitan dengan institusi terkait. Sehingga sama-sama bisa dievaluasi. Kemudian diimplementasikan, dilakukan dengan benar.
Pelaksanaan K3 kalau memang dari perusahaan komitmen dalam kebijakan itu menyediakan alat pelindung diri untuk pekerjanya. Terus kemudian menciptakan lingkungan yang aman untuk karyawannya, menyediakan hal-hal yang berkaitan untuk penyimpanan atau pembuangan sesuatu hal yang membahayakan. Itu kalau memang masuk dalam kebijakan, dan itu ya benar-benar dilaksanakan. Kemudian dipelihara, ini disempurnakan sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kemajuan organisasi. Ini ada teman-teman yang menjawab untuk dipelihara. Dilakukan, ini maksudnya yang dipelihara ya, laptop IT. Laptop IT ini siapa? Oh, Nahos, laptop IT. Oh, namanya laptop IT yang dari Nahos ini. Dilakukan resosialisasi secara berkala. Terus, itu proses pemeliharaannya. Kemudian pelihara itu bisa diartikan dilaksanakan oleh semua karyawan secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oke, bagus. Nanti untuk kaitannya bisa diperjelas lagi untuk dipelihara di sini bahwa K3 itu karena sifatnya dinamis bisa juga untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang ada saat itu. Disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan kemajuan organisasi. Mungkin organisasi targetnya sekarang untuk perawatan pasien dengan berapa bed. Ke depan sudah ada target lebih, mau perawatan berapa bed. Seperti teman-teman yang di Nahos mungkin sekarang punya 500 karyawan. Nanti ke depan punya mimpi yang lebih besar lagi dengan menerima jumlah pasien yang lebih besar lagi. Dan pasti akan meningkatkan jumlah karyawannya juga. Nah, ini pasti akan juga dalam pendokumentasian ada satu perubahan. Kemudian kita lihat lagi untuk kebijakan. Dikomunikasikan. Nah, ini dikomunikasikan. Ini adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki tim dari K3 bahwa apa yang disepakati harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan ke siapa ya? Tadi sudah saya singgung. Oke, pekerja, itu penting. Siapa lagi? Organisasi. Organisasi siapa? Organisasi yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kalau rumah sakit, organisasi yang terkait apa? Ada yang bisa cek di situ? Mau laptop IT atau dari teman-teman sendiri? Dari RKZ? Nanti temannya nggak bisa baca jawabannya. PNI, oke, organisasi PPNI. Harus jelas, karena memang kalau ada kasus kan perlu satu proses yang jelas. Kemudian, terkait juga, selain organisasi yang terkait, pekerja, siapa lagi? Oke, pemerintah. Komitmen apa yang akan dibuat oleh perusahaan itu disampaikan juga bahwa ini akan dikembangkan, dilindungkan juga ke karyawan. Kalau memang komitmen tersebut akan mengikuti program-program yang dari pemerintah juga. Oke, dikomunikasikan. Kemudian yang lain adalah tersedianya pihak lain yang terkait yang diketahui untuk pihak-pihak seperti mitra bisnis. Nah, nih, konsumennya juga bisa untuk disosialisasikan. Jadi untuk program K3 bisa di online-kan pada web dari perusahaan itu untuk program ini. Kemudian yang ketujuh, kebijakan ditinjau ulang secara berkala. Ditinjau ulang secara berkala di sini dengan gambaran masih relevankah program K3 dengan keadaan sekarang? Nah, kalau masih relevan dengan pertimbangan yang ada bisa lanjut. Tapi kalau perlu dirubah, segera dirapatkan untuk bisa menyesuaikan. Karena di K3 adalah kebijakan bersifat dinamis, sesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dalam organisasi. Oke, teman-teman.
Ini adalah kaitan dengan konsep K3 secara umum, teman-teman, dan kaitannya contoh-contoh sedikit menyinggung untuk dunia keperawatan atau teman-teman yang banyak di rumah sakit. Yang utusan keluarga mungkin akan mengembangkan gimana, terserah, mau tetap ikut gabung di rumah sakit atau mungkin akan memiliki mimpi yang lain. Mimpinya untuk menikah, ya enggak apa-apa. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Bisa di-chat di sini agar teman-teman bisa membaca. Satu komitmen yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini. Bahwa K3 kita sepakat ya, sudah dikenalkan secara umum, ini akan berjalan dengan baik kalau kita memang peduli. Peduli dengan program dan bagaimana aplikasinya. Nanti untuk lebih ke dalam lagi, bagaimana untuk pelaksanaan K3 akan masuk dalam sub-sub yang di pertemuan berikut. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Kelihatan itu dari tadi saya nggak lihat ya Mbak Yo. Sama ikut ngechat nggak Mbak? Saya nggak lihat. Semoga ikut ngechat ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan. Silakan masuk di kuis yang sudah ada dan masuk di e-learning. Gitu. Silakan dibuka. Teman-teman yang di Nahos bisa lihat di e-learningnya. Isi di kuis kedua. Semoga ada perubahan angka yang masuk ke saya. Tapi kalau yang sudah 10 ya mungkin ya sudah mantap. Jangan keliru lagi dengan jawaban berikutnya. Memang ada sedikit pertanyaan ya yang beda dengan yang awal. Teman-teman di Nahos bisa masuk pada kuis yang kedua. Silakan coba dicek. Masih loading, baik. Laptop IT masih loading. Yang HP pribadi loading juga. Semoga bisa.